Baik, rekan-rekan semua. Ini adalah tutorial untuk pengisian Gisgrid lembar acak RT dan RW. Pertama adalah rekan-rekan harus datang ke desa ataupun ke kelurahan ataupun ke siapapun aparat desa yang mengetahui jumlah RT dan RW di desa tersebut. Nah, kemudian gunakan lembar acak ini, lembar acak RT RW untuk menentukan jumlah RW RT ataupun menentukan RT mana yang akan menjadi RT terpilih untuk menjadi responden. Nah, caranya yang pertama yang harus dilakukan adalah catat seluruh RT di kelurahan ini, gitu ya. Jadi misalkan RT-nya itu dicatat dulu, misalkan kata Pak Lurah, RW 1 ada 3 RT, 1, 2, 3. Kemudian untuk RW 2 ada 4 RT 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4, ada 5 RT. Kemudian untuk RW 3. Nah, ini terus catat seperti ini sampai jumlah RT yang ada di desa tersebut tercatat semuanya, gitu ya. Nah, baru ini untuk contoh sampai dengan RT 4 saja. RW 4. Nah, baru ketika sudah tercatat semuanya, di sini udah kan ada 18 nih. Nah, baru kita tarik jumlahnya. Yang kita tarik adalah jumlah RT-nya. Berarti diketahui bahwasanya di desa tertentu ini, di desa ini ada 18 RT. Baru catat jumlah RT-nya yaitu 18. Jadi, angka awalnya tuh dicatat dulu. RT RW-nya ada berapa dicatat baru ditarik nanti jumlahnya jangan ditanyakan dulu jumlahnya berapa kemudian dicatat RT RW-nya karena itu akan sulit nanti dalam penentuan RT terpilihnya kemudian setelah jumlah RT didapatkan masuk ke metode Gisgrid langkah kedua yaitu mencari angka yang sama dengan jumlah RT ataupun angka yang di bawah jumlah RT. Berarti kalau di sini 18, kita akan cari angka yang sama dengan 18 ataupun di bawah 18. Caranya, gunakan angka acak ini dari kiri ke kanan. Terus ke bawah, baris 2 ke kiri kanan juga sampai menemukan dua RT yang terpilih gitu ya. Sebagai contoh, kita akan sampaikan dari sini, dari baris pertama ke kanan, tidak menemukan 18, lanjut yang kedua, tidak menemukan juga, kemudian yang ketiga, tidak menemukan, dan di yang keempat kita bertemu dengan angka 14. Nah, angka 14 ini menjadi RT terpilih pertama. Kemudian kita tandai pada daftar RT RW itu adalah nomor 14. Nah, baru diketahui bahwasannya eh, RT 14 itu adalah RW 04 dan juga RT 01. Karena butuh dua, kita cari lagi. Dari 14 ke pinggir lagi dan diketahui angka nomor 8. Nah, baru catatlah di nomor 8 ini sebagai RT kedua ini. Jadi, setelah dapat 2 RT, kita tuliskan pada langkah ketiga. Angka acaknya berapa? Tadi angka acaknya 14 untuk RT pertama. RW-nya RW 4 dan juga RT-nya 01. Gitu ya, yang ini nih nomor 14. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah nomor 8, angka acaknya 8, yang dimana angka 8 itu RW-nya 02 dan RT-nya itu 05. Berarti inilah RT yang akan kita datangi. Jangan lupa untuk menuliskan identitasnya di sini. Misalkan kabupatennya apa? Misalkan Kabupaten Tasik, kecamatannya eh, kecamatannya Manon, misalkan ya. Kemudian desanya Desa Cihawur. Nah,
Cihaur. Kemudian tulis nama pewawancaranya siapa di sini. Di sini misalkan nama pewawancaranya adalah Resa. Dan jangan lupa untuk apa untuk validasi untuk tanda tangan siapa saja yang ditemui dalam penentuan jumlah RT RW. Nah, kemudian setelah mendapatkan RT ini, dua RT ini, maka sekarang kita mengunjungi RT terpilih. Gitu ya. Kunjungannya datang ke RT responden yang pertama dahulu, gitu ya, yaitu RW 4 RT 1 untuk menentukan responden selanjutnya. Ini bebas sebetulnya mau yang mana saja dulu. Mau RT RW 41 dulu, mau RW 2 RT 5 dulu nggak jadi masalah. Karena nanti pada pembagiannya untuk RT yang pertama ini, RT apa? RW 4 RT 1 itu untuk responden 1 sampai 5. Dan untuk RT 02 05 itu untuk responden nomor 6 dan nomor 10. Jadi yang mana saja dulu asal tidak salah. Untuk RT pertama 1 sampai 5, RT kedua adalah 6 sampai 10. Sebagai contoh kita akan melakukan datang ke RW 4 RT 1 untuk penentuan jumlah kakak. Di lembar acak kakak, rekan-rekan semua datanglah kepada RT terpilih. Kalau tadi kan di sini contohnya Tasik, ini ya daerah Tasikmalaya Cihaur. Isi dulu datanya takut lupa. Kemudian apa? Kemudian di sini tadi RT yang ditunjungi adalah kita RW 4 RT 1. Nah, RW 4 RT 1. Langkahnya sama, ketika kita datang ke RT langsung tulis di sini nama kakaknya. Langsung aja secara alfabet ya. Misalkan A, B, eh, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, I, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, misalkan pada RT 1 RW 4 ini, ketika bertemu dengan kepala RT-nya ataupun siapapun itu yang mengetahui jumlah kakaknya, kita listing dulu secara alfabetis. Nah, alfabetis ini nggak harus sangat alfabetis, tapi pastikan urutannya dari huruf A dulu, kemudian huruf B. Jadi misalkan ada AA, Aceng, ketika penulisannya Aceng dahulu nomor satu dan kemudian yang kedua adalah AA itu nggak jadi masalah. Yang penting dia berada pada alfabet huruf A. Setelah A pasti B, C, D gitu ya. Nah, kemudian ini kita udah sampai di contoh nama kakak, misalkan di RT 1 itu namanya sampai Z. Nah, yang diketahui misalkan. Jadi pada proses ini jangan ditanyakan dulu kepada RT-nya jumlah kakak, ada berapa. Minta aja ke RT-nya tuh listing nama kakak di KRT tersebut gitu ya. Karena memang yang kita gunakan adalah listingnya. Jadi misalkan sebetulnya nih, ketika di RT tersebut kakaknya ada 40, tapi ternyata ketika listing dengan RT, ternyata yang di listingnya ada 38, maka yang kita gunakan jumlahnya adalah 38. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Ini kita udah listing nama kepala keluarga, ternyata sampai Z itu adalah 26. Ketika sudah dapat listingnya 26, baru kita tuliskan jumlah kakaknya di sini 26. Gitu ya. Jadi kita sudah tahu jumlah kakaknya ada 26. Ini yang menjadi data untuk selanjutnya dilakukan case grade. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ditemukan jumlah kakaknya 26, maka kita gunakan lembar acak ini. Karena ini RT ini adalah RT untuk responden 1 sampai 5, RT pertama, maka kita gunakan tabel yang atas ini ya, tabel 1 sampai 5. Caranya seperti apa? Sama, caranya cari jumlah angka, bukan jumlah, tapi cari angka yang sama dengan 26 ataupun di bawah 26. Sebanyak berapa? Sebanyak 5 angka. Caranya sama dari kiri ke kanan. Kita contohkan di sini, dari 61 ke pinggir, ada nggak yang sama dengan 28 atau di bawahnya? Nggak ada. Baris yang kedua, ini kita bertemu di angka 2. Berarti angka 2 ini
kita tandain dan dia akan menjadi responden pertama, gitu ya. Jadi responden pertama, cari lagi sampai dapat 5 ke kanan, ternyata dapat di angka 14. Nah, ketika dapat di angka 14, kita tandain sebagai responden yang kedua. Kemudian lanjut ke bawah, di sini cari lagi ada ya, oh ini ada angka 10. Nah, angka 10 tandain menjadi respon ke 3. Kemudian eh, nah, ke pinggir lagi. Ternyata di sini ada angka 10 sama. Karena angka 10-nya sudah ada, berarti ini kita lewati. Lanjut lagi di 23. Kita dapat nih angkanya 23, responden ke 4. Nah, kayak gitu. Dan terakhir adalah responden nomor 8 sebagai responden terakhir. Nah, kalau misalkan nanti ada apa namanya dari 5 ini, misalkan ya ada salah satu RT yang salah satu kakak yang menolak ataupun nggak ditemui, kita tinggal lanjutkan angkanya untuk menjadi responden lanjutannya. Misalkan di nomor 10, di nomor 2 atau di nomor 10, 14 itu tidak ada yang mau menjadi nggak didatangi, tidak bersedia menolak. Kita tinggal lanjutkan ke screennya. Set, sini ketemu angka 7. Nah, ini angka 7 nanti akan menjadi kakak pengganti yang tidak mau. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita udah mendapatkan 5 angka. Yang pertama adalah responden nomor 2, 14. Kita tuliskan di bawah ini. Nah, nomor 1 itu ternyata responden nomor 2. Di sini nomor responden 2 itu adalah Bapak B, kita tulis. Kemudian yang kedua adalah 14 Bapak Ed. Ini jangan salah, harus berurutan sesuai key screen, bukan nomor di pinggir. Kemudian nomor 10 itu Bapak J. Kemudian nomor 23 Bapak W. Dan juga yang terakhir adalah nomor 8 yaitu Bapak H. Nah, ini sama penentuannya untuk RT RW yang kedua. Hanya yang berbeda adalah kartu acaknya yang digunakan. Kalau misalkan untuk RT yang kedua, kita gunakan angka acak yang bawah, yaitu angka acak untuk responden nomor 6 dan 10. Baru nanti tuliskan di bawah ini, di nomor 6, 10. Nah, kalau misalkan ini, karena RT pertama, maka kita gunakan angka acak yang pertama, karena mencari responden 1 sampai 5. Oke, lanjut ya. Kita sudah menemukan nih sekarang kepala keluarga mana yang akan kita temui untuk mencari responden. Maka jangan lupa ini di tanda tangan untuk yang penentuan jumlah kakak di RT. Kemudian selanjutnya kita datang ke lembar deskrip penentuan responden eh, siapa yang akan kita wawancara ya. Nah ini untuk nomor kuesionernya silakan nomorin dengan sesuai ini nama kakak urutan 1 2 3 4 5. Misalkan di sini saya contoh 01 karena responden nomor 1 gitu ya. Eh, kita responden nomor 1. Jangan lupa aturannya anggota responden ketika ganjil itu laki-laki dan genap itu perempuan gitu ya. Tapi untuk mempermudah, karena kan di sini ada tabel untuk mencatatkan anggota keluarga. Yang dicatat adalah hanya anggota keluarga yang berusia 17 tahun ke atas. Gitu ya. Kita ambil contoh, misalkan tadi keluarga Bapak B, anggap saja Bapak B itu adalah umurnya 54, kemudian gendernya laki-laki, kemudian dia punya istri namanya E, dan usianya adalah 50. eh, Kemudian dia punya anak yang namanya adalah U. Dia misalkan usianya di 26, tapi dia perempuan. Kemudian ada anaknya L, usianya adalah 22. Dan juga yang terakhir adalah anaknya eh, T, dan dia juga usianya baru 19, laki-laki. Nah, kita dapat ketahui nih, ternyata di keluarga Bapak B ada jumlahnya 5 anggota keluarga totalnya, gitu ya, yang usianya di atas
17 tahun. Kalau anggota keluarga itu usianya di bawah 17 tahun, tidak usah dicatatkan gitu ya. Nah, lanjut kita masukkan ke kuesioner Kisgrip. Kuesioner Kisgrip, ke angka Kisgrip. Nah, di sini kita lihat nomor kuesionernya. Kalau misalkan kuesionernya ganjil, kayak nomor 1, 3, 5, 7, 9, itu maka untuk ganjil itu hanya laki-laki saja. Dan kalau genap, hanya perempuan. Nah, ini untuk contoh ini adalah kita gunakan question nomor 1, maka yang kita listing adalah laki-lakinya saja. Di sini laki-lakinya ada B, yang usianya 54, dan urutkan sesuai umur dari yang paling tua ke yang termuda. Kemudian ada L, usianya 22, gitu ya. Kemudian ada T, usianya 19. Ini saya coba bold, kita warnain supaya tidak keliru. Ini karena ini adalah jenis kelaminnya L, karena ganjil. Gitu ya. Nah, nah, karena ini nomor responden yang pertama, maka kita gunakan angka ini, angka yang pertama. Kita gunakan angka yang pertama dan juga tarik penentuannya sampai dengan jumlah anggota keluarga terakhir. Angka pertama ini kita tarik ke bawah, itu, dan juga kita tarik dari anggota terakhir ke kanan sampai dengan bertemu titik temu dengan angka. Maka diketahui angka nomor 3 yang menjadi responden kita. Nah, siapa nomor 3 ini? Ya, kita tentukan. Ternyata nomor responden nomor 3 itu adalah 1, 2, 3, yaitu anggota keluarga yang nomor 3 di listing ini. Maka yang menjadi responden untuk responden pertama adalah saudara T, kayak gitu. Nanti hasilnya tuliskan di sini nama respondennya T, statusnya asli bukan pengganti karena nggak ada penggantian. Kemudian nama kakaknya B, jenis kelaminnya laki-laki, umurnya 19, RT-nya data tadi diisikan, alamat lengkapnya juga tanya. Kemudian tulis kunjungan keberapa bertemu dengan si anak T ini, si kakak T ini. Nah, gimana kalau misalkan ceritanya ternyata ketika responden T ini dia nggak ada nih di kampung, di rumah, karena memang dia sedang kuliah, misalkan di luar kota. Jadi dia nggak bisa jadi responden. Gimana kita cara menggantinya responden ini? Nah, caranya adalah kita akan menarik satu angka dari angka ini, angka 3 ini, ke kanan, satu saja. Berarti kalau misalkan kita ke kanan, maka kita akan mengambil angka 2. Maka bergantilah surveyor responden itu kepada anggota keluarga nomor 2. Siapa? Berarti Bapak L ataupun KKL. Nah, ketika KKL ini sudah bisa tentukan, maka tuliskan di bawah, misalkan nama respondennya L. Statusnya adalah pengganti, karena dia menggantikan si T. Kayak gitu. Bagaimana misalkan si Bapak L itu tidak bisa lagi, misalkan hasil-hasilnya, maka kita tarik lagi satu lagi ke kanan dan ketemu angka 1. Maka ketika nomor 1, kita akan datang mendatangi responden nomor 1 siapa? Yaitu Bapak B. Berarti Bapak B yang ujung-ujungnya harus kita wawancara, gitu ya. Nah, ketika datang ke Bapak B harus wawancara, laksanakan wawancara, tulis data respondennya di sini. Itu untuk penentukan anggota keluarga untuk menjadi responden. Gitu. Kalau bagaimana untuk yang perempuan sama saja, yang perempuan tinggal dilistingkan secara usia, nanti juga gunakan kis-kis kayak gini, seperti itu ya. Kalau misalkan responden nomor 2, karena perempuan tarik dari angka 2 ke bawah. Kalau responden 3 berarti dari 3 ke bawah, lalu 4 ke bawah sampai 10 itu ke bawah. Jadi pastikan nomor kuesionernya tidak salah, maka diceklah di hasil KIS-KIS pada lembar kaca kakak. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah yang menentukan urutan nomor kuesioner ya, rekan-rekan semua. Baru setelah ditemukan responden ini, baru kita bisa lanjutkan ke wawancara, gitu ya. Bisa lanjutkan ke pengisian kuesioner dengan melakukan wawancara. Baik, itu rekan-rekan cara untuk menentukan kuesioner
cara untuk menentukan data sampling melalui mekanisme case grid. Terima kasih.